Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad dari Lokal B3 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan akan memaparkan sebuah presentasi mengenai strategi lokasi. Langsung saja, yang pertama, pentingnya strategi terhadap lokasi. Masalah lokasi sangat memengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan, bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai seperempat dari harga jual produk. Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sesekali saja, biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang ada atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, perubahan nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Selanjutnya, pilihan-pilihan dalam lokasi. Yang pertama, tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang sudah ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat lain. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Keputusan lokasi bergantung pada tipe bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya, meskipun inovasi dan kreativitas juga sangat penting. Selanjutnya, lokasi dan biaya. Karena lokasi merupakan pendorong biaya dan pendapatan, maka lokasi seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat atau mematahkan strategi bisnis perusahaan. Kunci bagi perusahaan multinasional dalam setiap industri utama, dari automobil hingga telepon seluler, sekarang memiliki atau sedang merencanakan keberadaan dalam masing-masing pangsa pasar utama mereka. Keputusan lokasi untuk mendukung strategi biaya yang rendah memerlukan pertimbangan tertentu secara hati-hati. Selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Secara umum, perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, nilai tukar mata uang dan risiko mata uang. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, risiko politik, nilai dan budaya. Yang kelima, kedekatan dengan pangsa pasar. Yang keenam, kedekatan dengan para pemasok, dan yang ketujuh, kedekatan dengan para pesaing. Di sini saya akan menjelaskan ketujuh faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Pertama, produktivitas tenaga kerja. Contohnya, Quality Coils membayar $7 per hari dengan produksi sebesar 60 unit per hari di Connecticut. Jumlah hari ini akan lebih murah jika dibandingkan dengan pabrik Meksiko dengan upah $25 per hari dengan produktivitas 20 unit per hari. Rumus dari produktivitas tenaga kerja yaitu biaya tenaga kerja per hari dibagi produktivitas per hari, hasilnya yaitu biaya per unit. Yang kedua, nilai tukar mata uang dan risiko mata uang. Meskipun tingkat upah dan produktivitasnya akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang yang tidak menyenangkan akan menyadarkan tabungan. Ketiga, biaya. Biaya ada dua, yaitu biaya berwujud atau tangible cost adalah biaya-biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat. Biaya yang kedua itu biaya tidak terwujud atau intangible cost adalah kurang dapat dihitung kuantitasnya dengan mudah. Keempat, risiko politik, nilai dan budaya. Risiko politik dihubungkan dengan perilaku nasional, negara bagian, pemerintah setempat mengenai properti swasta dan intelektual. Penetapan wilayah dan stabilitas pekerjaan akan berfluktuasi. Nilai dari para pekerja juga berbeda dari satu negara ke negara lain, kawasan dan kota kecil ke kota. Variasi budaya dalam ketepatan waktu oleh para pekerja dan pemasok membuat perbedaan dalam produksi dan jadwal pengiriman. Kelima, kedekatan dengan pangsa pasar. Bagi banyak perusahaan, penempatan lokasi dengan konsumennya sangat penting, terutama perusahaan jasa seperti apotek, restoran, kantor pos, atau tukang potong rambut. Mereka menemukan bahwa kedekatan dengan pangsa pasar merupakan faktor penentuan lokasi yang sangat penting. Perusahaan manufaktur menemukan hal ini bermanfaat untuk dekat dengan konsumen ketika transportasi produk jadi sangat mahal atau sulit, mungkin karena mereka dalam satuan besar, berat, atau mudah pecah. Yang keenam yaitu kedekatan dengan para pemasok. Lokasi perusahaan dekat dengan bahan mentah dari para pemasok karena yang pertama, cepat rusaknya, yang kedua, biaya transportasinya, yang ketiga, jumlah produk yang sangat besar. Yang terakhir yaitu kedekatan dengan pesaing. Pengelompokan atau clustering sering terjadi ketika sumber daya alam, sumber daya utama ditemukan dalam kawasan tersebut.
Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, sumber daya informasi, sumber daya ventura modal, dan sumber daya keterampilan. Metode evaluasi alternatif lokasi. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Yang kedua, analisis biaya volume lokasi. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Yang keempat, model transportasi. Metode pertama yaitu metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor atau factor rating method terkenal karena bermacam-macam faktor yang banyak, dari edukasi hingga rekreasi hingga tenaga kerja terampil dapat dimasukkan secara objektif. Yang kedua yaitu analisis biaya volume lokasi. Analisis biaya volume lokasi, locational cost volume analysis adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi. Analisis biaya volume lokasi dapat dilakukan secara matematis atau grafik. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi atau center of gravity method adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menemukan lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Yang keempat yaitu model transportasi. Tujuan dari model transportasi atau transportation model adalah untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran atau sumber daya kepada beberapa poin permintaan, yaitu tujuannya dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Strategi lokasi jasa. Fokus dalam sektor jasa adalah untuk meminimalisasi biaya dan memaksimalkan pendapatan. Terdapat 8 faktor yang menentukan volume pendapatan bagi perusahaan jasa sebagai berikut. Yang pertama, daya beli konsumen pada area yang dituju. Yang kedua, jasa dan gambaran sesuai dengan demografis konsumen pada area yang dituju. Yang ketiga yaitu persaingan di dalam area. Yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Yang keenam, kualitas fisik dari tempat fasilitas dan bisnis di sekitarnya. Yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Yang kedelapan, kualitas dari manajemen. Selanjutnya, sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System atau biasa disebut dengan GIS menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Di sini ada beberapa data geografis yang tersedia dalam banyak GIS. Yang pertama, data sensus dengan blok, kota, daerah, wilayah, dan lain-lain. Yang kedua, peta seluruh jalan, jalan tol, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga, utilitas, misalnya listrik, air, dan saluran gas. Yang keempat, semua sungai, gunung, danau, dan hutan. Yang kelima, seluruh bandar udara utama, kampus, dan rumah sakit. GIS digunakan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi keputusan lokasi dengan melaksanakan 5 elemen untuk tiap kota. Yang pertama, area residensial. Yang kedua, toko retail. Yang ketiga, pusat budaya dan hiburan. Yang keempat, insiden kejahatan. Yang kelima, opsi transportasi. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.